apa tuh, ketemu lagi dengan Bapak, tapi beda mata pelajaran. Ya, kali ini kita belajar yang namanya PKK. Nah, sebelum belajar, seperti kemarin juga, pasti ada yang namanya pengenalan dan aturan kegiatan belajar mengajar. Nah, poin pertama, kehadiran 40%. Terus catatan dan tugas 30%, UTS UAS 15%. Jadi Bapak menitik beratkan kepada kehadiran 40%, karena metode kehidupan hanya ada 3. Pertama, orang tidak tahu. Kedua, orang tidak mampu. Ketiga, orang tidak mau. Nah, yang pertama, orang tidak tahu berarti kita bisa ngasih tahu. Orang tidak mampu berarti kita bisa memberikan bantuan. Nah, yang ketiga, orang tidak tahu. Ini orang paling bahaya. Sudah dikasih tahu, sudah dibantu, tapi tidak mau. Nah, jadi diharapkan kalian harus punya poin 1 dan poin 2. Poin ketiga, usahakan jangan. Baik, lagi ke materi. Adapun mapa PKK ini, kita belajarnya mengandalkan yang namanya praktek dengan kreativitas dan kemauan kita. Caranya saling melengkapi, bahu-membahu, kerjasama, atau nanti bagi kelompok, membuat tim. Nah, PKK ini kepanjangan dari produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, jadi ingat, nanti suatu saat ditanya sama orang tua, belajar apa tadi? PKK. Apa kepanjangan PKK? Jangan sampai bilang nggak tahu. PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, berikut daftar materinya. Mulai dari sikap dan perilaku kewirausahaan, terus peluang usaha produk, barang atau jasa, terus hak atas kekayaan intelektual atau haki, terus desain produk, barang atau jasa, proses kerja pembuatan prototipe, produk, barang atau jasa, analisis, menganalisis biaya produksi, proses kerja dan pengujian prototipe. Nah, itu daftar materi yang akan kita pelajari dari semester 1 sampai dengan semester 2. Semoga cukup waktunya. Sebelum kewirausahaan, pengertian kewirausahaan berarti kita harus tahu dasarnya dulu. Ada kata wirausaha. Nah, wirausaha ini terdiri dari 2 kata. Kata wira dan kata usaha. Wira yang berarti pahlawan. Pengertian dari wira, pahlawan, tulisannya jelek. Dan usaha berarti perbuatan atau bekerja, amal perbuatan. Ya, usaha berarti amal amal perbuatan. Amal perbuatan. Ya, ulangi lagi. Jadi wirausaha terdiri atas dari kata wira dan usaha. Wira berarti pahlawan atau pejuang atau manusia unggul, manusia berbudi luhur. Terus ada usaha berarti amal perbuatan, bekerja atau berbuat sesuatu yang tidak merugikan orang lain. Wirausaha itu orang yang pandai atau berbakat mengenali sebuah produk yang terbaru.
kalau belajar bahasa Indonesia ya. Jadi kata wira swasta gabungan dari wira, swas, dan sta. Dalam bahasa Sanskerta, wira utama berani, mirip tadi ya sama pahlawan. Terus swa berarti mandiri, berdiri sendiri. Sta berarti berdiri di kaki sendiri. Swa mandiri, sta berdiri di kaki sendiri. Jadi single factor. Nah, jadi kewirausahaan terdiri dari rangkaian kata-kata yang tadi. Nah, kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa kepemimpinan, dan kemampuan untuk menciptakan suatu hal yang baru dan sangat bernilai serta berguna untuk diri sendiri maupun orang lain. Itu yang disebut kewirausahaan. Sekarang pakai ini ya, jelek tulisannya. Nah, ini kalau kalian pernah belajar yang namanya Petaminda, nah ini ada gambarannya dari yang tadi pertama kita sampaikan. Materi pertama, sikap dan perilaku. Kita hapus dulu, oke. Hapus, sudah. Langsung kita ketik ya. Yang pertama, sikap dan perilaku. Oke. Sikap perilaku terdiri dari kata sikap dan kata perilaku. Terus ada lagi yang terbagi sikap. Dan perilaku. Sikap dan perilaku. Ada sikap dan perilaku. Nah, sikap dan perilaku ini didukung sama kerja ikhlas. Oke. Ada lagi kerja cerdas. Ada lagi kerja tuntas. Jadi ada yang 5, ada yang 4 ya. Kalau menurut Bapak sama aja 4. 5 kan kerja keras. Kerja keras itu udah diwakili kerja tuntas sama kerja cerdas. Plus satu lagi kerja mawas. Kerja mawas. Nah, didampingi sama sikap kewirausahaan. Atau karakteristik wirausaha. Nah, yang tadi karakteristik wirausaha. Terus ada yang namanya wirausaha. Jadi kewirausahaan entrepreneur bahasa canggih gaulnya. Wirausaha tadi wira swasta. Terus kewirausahaan
terus manfaat, terus ada sasaran. Nah, ini peta konsep atau peta minda dari sikap dan perilaku kewirausahaan. Kita jabarkan satu persatu. Yang pertama ada yang namanya sikap. Sikap seorang wira swasta ini atau wirausahawan mampu berpikir dan bertindak secara kreatif dan inovatif, mampu bekerja tekun, teliti, dan produktif, mampu berkarya berdasarkan etika bisnis yang sehat, jadi bersaing secara sehat. Terus yang keempat, mampu berkarya dengan semangat kemandirian, jadi berteman tidak berteman, tetap berbuat kreativitas atau membuat suatu produk yang menghasilkan rezeki. Terus yang terakhir, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang sistematis dan berani mengambil resiko. Itu sikap dari kewirausahaan. Terus ada yang namanya perilaku. Nah, perilaku ini yang pertama memiliki rasa percaya diri. Kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Ketiga, mampu mengambil risiko. Keempat, mempunyai jiwa kepemimpinan. Kelima, keorsinilan produk kita, produk jasa atau barang harus orsinil. Keenam, berorientasi pada masa depan atau visioner. Jadi mampu membaca ke depan seperti apa, harus bagaimana, apa yang harus dilakukan. Nah, itu sikap dan perilaku. Nah, kerja ikhlas, kerja selalu didahulukan atau didasari dengan yang namanya didasari dengan yang namanya ketulusan, keenjoyan. Jadi kalau kerja ikhlas itu tidak selalu menuntut apa hasilnya, tapi proses yang diciptakan dirasakan Ada kerja cerdas. Kerja cerdas ini dia berpikir menggunakan dengan daya pikir yang cepat, tepat, tajam, masuk logika. Jadi siap menerima, menanggapi, dan menentukan sikap atau decision maker. Nah, seorang wirausahaan harus memiliki sikap yang kerja cerdas seperti ini. Nah, kerja cerdas mewakili kerja keras menurut Bapak. Jadi hanya kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja mawas. Terus kerja tuntas. Kerja tuntas di sini kerja yang dari awal sampai akhir selesai. Makanya disebut kerja tuntas, tidak setengah-setengah. Jadi kalau kerja full harus sampai selesai. Nah, makanya kerja tuntas. Terus ada lagi kerja mawas. Nah, kerja mawas ini kerja yang merupakan kehati-hatian dalam mengambil sikap dan tindakan, tidak mudah terpancing, tidak mudah terprovokasi. Jadi santuy mencek kemana. Harus mempunyai jiwa kepemimpinan, mau dikritik dan mau memperbaiki diri. Itulah kerja mawas. Jadi mawas diri, berhati-hati. Terus ada karakteristik wirausaha. Nah, karakteristik wirausaha ini mempunyai jiwa yang tidak pernah puas akan hasil. Jadi tidak mudah berpuas diri. Udah sukses nih. Nah, udah nggak ada kata seperti itu kalau karakteristik wirausaha.
dia selalu terus berjuang, haus akan inovasi. Terus hidup hemat, hidup cermat, dan hidup bersahaja. Itu karakteristik wirausaha. Terus kerja keras, kerja tekun, dan kerja teliti. Harusnya tadi ya diwakili. Jadi kerja cerdas, kerja keras, sama kalau menurut Bapak. Jadi tekun dan teliti. Terus membuat pelanggan setia. Terus intinya mah kita bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak pernah merugikan orang lain, tidak pernah berbohong. Nah, itulah karakteristik seorang wirausaha agar mudah dipercaya, agar sukses, agar lancar usahanya. Ini karakteristik wirausaha. Terus wirausaha. Nah, wirausaha ini harus kerja keras, tidak pernah putus asa dalam arti. Terus disiplin, mandiri, realistis. Jadi realistis di sini ya yang nyata-nyata aja, yang jelas, benar-benar nyata, realistis makanya. Terus berkomitmen tinggi, kreatif, inovatif sudah jelas, terus jujur, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Terus kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini bentuk sebuah usaha menciptakan segala suatu produk atau jasa yang bernilai, menghasilkan peluang bisnis, menghasilkan rezeki lewat keterampilan, komunikasi, sumber daya, pokoknya bisa menghasilkan rezeki. Ya, itu kewirausahaan. Manfaatnya untuk diri kita sendiri ya, kita bisa punya penghasilan lebih. Terus manfaatnya untuk keluarga, kita bisa membantu keluarga, kedua orang tua kita, saudara kita. Terus tujuan kewirausahaan menumbuhkan jumlah wirausahaan yang berkualitas, berkompeten, tangguh, jujur, ya. Terus meningkatkan kesejahteraannya yang tadi, diri kita atau keluarga kita sendiri, kedua orang tua. Nah, sasaran untuk kita itu sebagai seorang wirausahaan, instansi pemerintahan, BUMN, BUMD itu kita tawarkan produk menggunakan proposal atau entah apalah. Jadi ada sharing profit antara pemerintahan, BUMN atau BUMD terserah, dengan kita sebagai seorang wirausaha. Terus dengan pelaku ekonomi kita bisa join bisnis, ya, join bisnis, berbagi keuntungan lebih enak. Terus yang terakhir, nah ini buat generasi muda, yaitu kalian penerus bangsa, kalian harus punya inovasi sebagai entrepreneur. Tidak harus selalu bekerja, boleh bekerja, syukur-syukur bekerja plus wira swasta, itu lebih bagus. Produk kreatif dan kewirausahaan yang akan kita buat itu boleh sesuai dengan jurusan kita, jurusan RPL. Contohnya bisa membuat website, membuat aplikasi, membuat desain, bisa membuat YouTube. Nah, sekarang atau install sistem operasi, ya, install aplikasi. Itu bisa jadi kewirausahaan kita, ya, produk atau jasa. Nah, berarti yang tadi termasuknya jasa, nginsalin kita komputer orang, buatin website, itu udah jasa. Bisa produk juga kalau segala-galanya dari kita. Nah, produk dan jasa itu bisa seimbang. Terus kalau di jurusan lain boleh, misalkan di luar jurusan RPL kita buat sebuah produk makanan, minuman yang halal, ya, halal berkah, produk makanan, minuman yang halal dan berkah. Terus berjualan, pokoknya sekreatif mungkin, seinovatif mungkin yang belum pernah orang lain kerjakan. Nah, itu keorisinalian disebutnya. Kalaupun sama ya nggak apa-apa, tapi ada punya apa ya, ciri khas. Oh, si A ini loh ciri khasnya ini, berarti buatan si A karena ciri khasnya ini.
Sampai sini, terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.